5 bahasa cinta. Masih bersama Mas Aris Widoyoko, beliau praktisi senior bidang komunikasi dan juga pengajar pengembangan kepribadian dan juga pimpinan media. Jangan sampai kemudian dianggap saya terlalu mengajari atau apa, tapi ini sebuah sharing knowledge begitu ya. Jadi jangan terus menilai sesuatu yang berbeda. Ini memang saya combine, saya coba sinergikan dengan apa ya? Istilahnya self experience saya. Jadi 17 tahun saya menikah begitu ya. 17 tahun saya berumah tangga. Itu bukan persoalan yang mudah, karena sebuah rumah tangga kalau mulus-mulus itu kayaknya kok mustahil gitu. Kecuali selama perjalanan puluhan tahun saling batin satu sama lain, itu mungkin mulus karena ngempet. Tapi dinamika itu pasti ada. Nah, itu yang hubungannya juga dengan bagaimana kita mengkomunikasikan, membahasakan rasa cinta kita. Tiap pasangan, tiap orang itu punya cara bahasa yang berbeda-beda, Mas Ali. Nah, tetapi berbeda-beda ini juga sama harus kita pelajari satu sama lain. Yang pertama tadi saya sebutkan namanya istilahnya words affirmation. Words affirmation. Jadi afirmasi itu kan menanamkan sesuatu ke alam bawah sadar kita secara dengan berulang-ulang. Jadi kita bisa, kita sukses, kita akan jadi pengusaha, kita tanamkan. Nah, apa yang kita afirmasikan ke alam bawah sadar itu secara tidak sadar akan men-set pikiran kita, kemudian memotivasi kita dalam gerakan-gerakan untuk betul-betul bisa mewujudkan itu. Words of affirmation dalam bahasa cinta itu contohnya adalah kita sering menyampaikan kepada pasangan kita, kepada istri atau suami kita bahwa dia luar biasa, dia pasti bisa maju, kemudian kita menyayangi dia. Mungkin ada orang yang kalau mengucapkan aku sayang kamu, aku cinta kamu, Abi, Umi, itu rasanya rada ya apa gitu, aneh gitu. Itu manusiawi kok. Ada yang memang tidak mudah mengucapkan itu, tapi ada yang seakan ini loh apa, bendino ngomong ngono koyo ane gombal gitu. Jangan lupa, wanita membutuhkan itu, laki-laki pengennya membuktikan. Perempuan ingin dengar, laki-laki ingin menunjukkan. Perempuan itu mudah mengucapkan aku sayang, aku cinta, termasuk kepada pasangannya atau anak-anaknya. Kalau laki-laki tidak. Dia lebih mewujudkan aku kurang opo, delok niki lho. Nah gitu. Non-verbal. Tapi dia ingin membuktikan, dan bisa jadi yang ditunjukkan itu jauh lebih besar tapi tidak terucapkan. Words of affirmation ini memerlukan kepahaman satu dengan yang lainnya. Jadi seorang istri perlu menyampaikan bahwa suaminya perlu dukungan dengan menunjukkan Abi hari ini insya Allah dilindungi Allah. Abi hari ini pasti dapat rezeki terus gitu. Gitu ya. Pasangan juga begitu, sebaliknya juga begitu. Umi hari ini pasti lebih sehat atau apa, terus begitu. Tapi sekali-sekali juga perlu mengucapkan terima kasih ya menyayangi aku sampai umur sekian. Itu diucapkan siapa tuh? Si laki-laki? Satu sama lainnya. Tapi tidak perlu setiap hari. Iku mau loh, lek bendino iku rasanya gombal. Kita ini kan punya cara berpikir yang beda sama orang barat. Orang barat itu kan sedikit-sedikit lewat telepon atau mau pamit, mau ketemu, I love you gitu. Orang kita kan melihatnya boy, koncone dhewe teleponan I love you honey gitu. Boy, biasa po kan gitu kan. Nah, kalau di sana udah biasa kayak gitu. Nah, love affirmation atau words affirmation perlu dengan cara-cara seperti itu. Mulai pujian, kemudian penyampaian bahwa kita cinta, dan juga kalimat-kalimat yang memotivasi. Kalimat-kalimat positif. Dan itu yang wajib atau perlu disampaikan secara terus-menerus. Nah, sekarang apa yang jangan sampai diucapkan? Jangan sampai disampaikan, jangan sampai disebutkan. Ya, jangan sampai mengeluarkan kata-kata atau kalimat-kalimat yang berkonotasi kasar. Goblok, kempro, kayak gitu. Atau apa, pokoknya jangan sampai itu, apalagi terus menerus. Nah, itu menyakitkan, ya. Terus juga jangan sampai tidak pernah juga mengucapkan tidak sayang. Jadi gini, Mas. Mungkin kita sulit
laki-laki itu mungkin tidak mudah mengeluarkan aku cinta padamu atau Ya. apa, tapi yo jangan sampai nggak pernah gitu loh. Iya, Nanti iya. dipertanyakan jadinya. Karena itu juga dibutuhkan oleh Iya, si istri ya, si oleh istri. wanita. Nah, jadi konteksnya dan contoh-contohnya yang namanya word of affirmation seperti itu tadi, Mas. Nah, itu kalau ke suami dan juga istri, kalau ke saudara, teman, ini apakah sama juga model komunikasinya yang seperti itu? Sama. Ya. Tapi kan bedanya statusnya apa dulu nih kan gitu. Nah, Statusnya ke apa dulu? anak nih misalnya, anak. Oh iya, sama. Kamu itu luar biasa. Tuhan menciptakan menitipkan kamu ke orang tuamu, ke kami karena Tuhan sayang dan kamu punya hak untuk disayang. Kamu itu luar biasa. Terus di situ dimotivasi, dibesarkan. Itu kenapa mungkin kemarin saya cerita ke Mas Ali, saya tidak perlu cerita di on air, tapi saya ceritakan ke Mas Ali. Itu keputusan yang berat sebetulnya karena tidak semua orang bisa memahami keputusan yang saya ambil begitu. Ya. Tapi begitu saya merenungi, oh enggak, ini sesuatu yang mahal yang dititipkan ke saya dan saya harus berusaha untuk mendukung supaya itu berhasil gitu. Memberdayakan tuh ya. Cari jalan, apalagi yang disebutkan putri saya itu memang sudah jelas tuh aksesnya ke vertikal itu, menembus ke pintu langit. Jadi makanya nggak ada urusan yang di bawah ini, sudahlah ke sana aja gitu. Nah kayak gitu kita perlu dukungkan ke dia, kita perlu sampaikan ke dia gitu. Terus saya hampir setiap hari ke anak saya yang kemarin saya ceritakan itu, yang nomor 2, setiap hari, karena jangan sampai kemudian dia merasa kok nggak direken atau dijanjani tok atau apa. Itu nanti jadi dia malah disorientasi begitu. Nah ini saya terus ingatkan, saya terus ceritakan, ini kita sudah sampai pada tahap ini, kita tinggal menunggu ini dan seterusnya, supaya dia siap. Atau saya juga sering ingatkan, latihan terus lo ya, bacanya dikuatkan terus lo ya, jangan sampai terus apa gitu ya, kira-kira ceritanya begitulah. Itu tunjuk kita, pembuktian kita bahwa kita sangat menyayangi mereka dengan bahasa-bahasa afirmasi. Harus ya. Tapi ini memang anjurannya kepada para bapak-bapak sih ya. Enggak juga, Mas. Kadang-kadang bapak-bapak itu kan jarang tuh mengungkapkan, padahal dalam hatinya ya cinta ya sayang, tapi kan jarang. Ya. Tapi kalau kita kan enggak, kita biasa ngomong, jadi bapaknya ini gimana? Cara ngomong kan pasti ya. Gini loh, kalau Ngomong laki-laki itu kadang-kadang nggak mau ngomong langsung karena gengsinya laki-laki itu besar loh ya. Jangan lupa, laki-laki pria itu gengsinya besar. Jadi ibu-ibu yang sedang mendengarkan atau mbak-mbak ini, jangan lupa pasangan Anda kalau jenis kelaminnya laki-laki itu pasti gengsinya besar. Sudah percaya sama saya. Dia mungkin tidak atau enggan atau enggak nyaman atau rikuh mengatakan secara langsung, tetapi dia akan cenderung menggunakan medium. Oke. Penyiar ngomong ke pacarnya, penyiar ngomong ke istrinya, itu waktu dia siaran dengan lagu, dengan apa gitu. Meskipun nggak mendengarkan, tapi dia menyalami. Ayo wes lah. Ya wes. Gitu ya. Ya kita ngomong untuk ini ngerti tak lek ngrungokno enggak mesti, tapi kita pengen menunjukkan jangan lupa itu pengorbanan karena dia didengarkan fansnya sekian banyak dan cewek-cewek, tapi menyebutkan nama seorang perempuan di ribuan telinga. Itu pengorbanan seorang penyiar loh. Iya. Oh, dan itu betapa spesialnya tuh dia yang dituju tuh. Itu yang bisa merenungkan penyiar yang sudah veteran itu. Wah. Oke. Baik, kita akan jeda lagi nih Mas. Ya. Nanti kita bahas ya, masih ada 4 sahabat. Apa sajakah itu? Ya 5 bahasa yang kedua cinta. ini mungkin agak umum, quality time. Ini istilah yang umum, tapi dalam bahasa cinta terjemahnya seperti apa nanti kita bahas. Nanti kita bahas ya, dalam bentuk komunikasi dalam bahasa cintanya seperti apa. Baik, kita akan jeda. Kita dengan pasangan kita itu perlu waktu yang spesial, perlu waktu yang khusus. Itu kenapa kita perlu meluangkan waktu dalam sehari-hari atau bisa jadi memang seminggu berapa jam atau apa yang betul-betul kualitas waktunya memang sangat kuat. Jadi memang diperlukan dalam tanda kutip semacam pengorbanan, kita tidak pegang handphone, kita betul-betul meletakkan tugas pekerjaan kita yang menyita pikiran kita betul-betul untuk interaksi dan betul-betul untuk komunikasi secara intens dengan pasangan kita itu. Ya. Jadi ini perlu. Kalau memang kita punya waktu yang sangat terbatas, umpamanya memang tugasnya di luar kota atau tidak bisa setiap hari kumpul begitu, maka diperlukan ada semacam janji bersama. Ini yuk tanggal sekian kita pergi yuk gitu. Perlu. Perkara itu cuman sekedar
keliling pakai motor, pakai mobil berdua saja, nggak beli apa-apa, nggak apa, tapi nggak apa-apa gitu. Iya, iya, iya. Apalagi kalau setiap hari kita memang satu rumah, Ketemu. ya bukan berarti perkara satu hari terus setiap hari ketemu terus nggak ada yang quality time, enggak juga, tetap perkara itu setengah jam, 1 jam perlu. Jadi jangan sampai ketemu tapi iki ngobrol lembek kono, iki WA-an mbek kono, yang satunya juga sibuk dengan pekerjaannya masih begitu, yang nggak ada quality time. Oke. Nah, kalau kita sudah punya putra-putri, maka itu kita bisa libatkan putra-putri kita dalam quality time itu. Itu juga bagian dari bahasa cinta sebetulnya. Jadi bener-bener kita tuh waktunya memang untuk pasangan, untuk anak ya. Ya, Nggak sambil handphonean, nggak sambil pakai smartphone gitu ya. iya, dan itu perlu diupacarakan, perlu dikomitmenkan. Diupacarakan itu nanti tanggal sekian, jam sekian kita ke sana ya. Kita ketemu itu kan lama tuh nggak kesana. Jadi ada semacam sesuatu yang spesial. Tapi jangan lupa diberi aturan waktu nanti di sana nggak ada lagi Handphone nggak ada. lagi itu. Kalau makan ya sudah taruh, simpen. Kalau perlu pergi nggak bawa handphone, mamanya begitu. Terus kalau kita pergi, yuk cerita yuk, satu sama lain harus cerita. Perkara mau ceritanya giliran, mamanya satu keluarga 5 orang ya, putra putri sama bapak ibu seperti saya mamanya. Ngomong nanti giliran lo ya ceritanya. Loh, siapa duluan? Loh, ayo kita home pimpa, siapa duluan? Ayo kamu cerita gitu soal Gitu temanmu ya? gitu. Itu jadi sesuatu yang menarik. Iya, 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 iya. Saya beberapa kali begitu. Ayo nanti pergi ya, selama di jalan sudah giliran cerita ya. Sopo dhisik ya? Home pimpa. Oh, lo aku yang kecil ngomongnya enggak. Udah, ayo pokoknya cerita. Iya, iya. Nanti akhirnya ngobrol. Jadi itu dilakukan seminggu sekali, kira-kira pokoknya periodik gitu ya Mas ya. Periodik. Jadi kalau apakah seminggu sekali atau 2 hari sekali atau mungkin bahkan setiap hari ya kita kan nggak tahu ya, tergantung keluarga masing-masing. Baik, menyenang. Paling nggak itu handphonenya disingkirkan lah ya, itu itu kan Ya pengganggu ya. tidak selalu bentuk tidak melulu handphone Mas Ali, tapi pikiran kita kan kita kan harus mapping ya. Oh, ini ditekek dhisik lah gitu. Dilebokno locker pikiran kita dulu, di filing dulu gitu. Yang ini baru dikeluarkan kayak gitu. Bisa juga. Di owner dulu ya pikiran itu. pekerjaan di rumah. Pekerjaan di kantor di owner dulu. Oke, baik. Jadi itu quality time yang sesungguhnya seperti itu ya Mas ya. Yang terpenting adalah orang di depan kita, di samping kita itu ya. Betul. Baik anak maupun istri. Oke. Oke. Berikutnya nih.